Kepada para jemaah, mohon maskernya tetap dipakai. Yang tidak memakai masker, di luar masih ada tempat untuk duduk. Hidungnya ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Hisyam Ahiruddin LC, mengangkat tema haramnya darah kaum muslimin. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia taufiknya. Dan di antara nikmat tersebut yaitu nikmat di mana kita merasakan keamanan, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, dan memiliki makanan di hari tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, walahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Apabila kalian di hari tersebut merasa aman, di waktu pagi merasa aman di tempat tinggalnya, fi sirbihi, tidak ada orang yang menzalimi, tidak ada yang menumpahkan darah, tidak ada yang mengganggu dirinya, keluarganya, aman, tidak ada musibah. Mu'afan fi jasadihi, sehat jasmaninya, tidak kena penyakit, tidak terkena virus. Walahu qutu yaumihi, dan baginya ada makanan di hari itu. Bukan makanan yang dia sudah simpan untuk sebulan atau setahun. Hari itu dia memiliki makanan. Subhanallah. Faka'annama hizat lahu dunya, seolah dunia itu diberikan buat dirinya, seakan-akan dunia itu buat dirinya. Tiga ini subhanallah nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Tertipu maksudnya la yashkuru bihima, tidak mensyukurinya. Nikmat sehat
dan nikmat memiliki waktu luang. Ini sehat sekarang kita. Gunakan hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan, yang kesehatan itu bisa kita manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini ada khabar ya, Ustadz kita, Ustadz Zainal Abidin, katanya terpapar positif COVID. Ya, kita doakan beliau agar beliau sehat, panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya kemarin Ustadz Elfi Syam yang di Padang juga ya. Mudah-mudahan Allah menjaga para asatidzah, orang-orang yang mendakwakan Islam khususnya di atas sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya, Allah menjaga mereka dari segala hal-hal yang membuat mereka kurang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ditimpa penyakit ya, atau virus sehingga menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga semuanya sehat, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada kita berikan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita ya tematik. Biasanya kita mengangkat kitab Al-Kabair. Hari ini kita apa tema hari ini? Haramnya darah kaum muslimin. Sebenarnya yang sudah kita singgung di dosa besar yang kedua. Dosa besar yang kedua atau yang ketiga ya di kitab Al-Kabair. Kita angkat lagi lebih rinci lagi agar kaum muslimin mengenal bahwasannya seorang jika dia telah menjadi muslim dengan dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa anna muhammadan rasulullah, maka dirinya telah menjadi orang yang sangat mulia, orang yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi dunia beserta isinya, bahkan melebihi Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi kajian ini kita angkat bukan untuk menyudutkan ya kelompok ini, kelompok itu, sisi sana, sisi sini, tidak. Kajian kita angkat agar kita mengenal bahwasannya seorang muslim itu tinggi sekali kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh darahnya ditumpahkan. Tidak boleh darahnya ditumpahkan. Kalau seandainya orang yang menumpahkan darah non-muslim yang dia disebut mu'ahad, seorang kafir non-muslim yang tapi dia memiliki ta'ahud, perjanjian damai, tidak saling serang menyerang misalnya. Antara Singapura misalnya dengan Indonesia tidak boleh saling menyerang misalnya. Ya, ada hubungan bilateral di antara mereka, memiliki kedutaan di antara satu negeri dengan negeri berikutnya. Berarti mereka ada ta'ahud mu'ahad. Dibunuh non-muslim tersebut, ditumpahkan darahnya. Apa kata Nabi SAW? Ingat, non-muslim. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir, subhanallah, membunuh kafir mu'ahad, maka yang membunuh tidak mencium bau syurga. Bayangkan, seorang yang darahnya tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harganya. Tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah perangi mereka, Allah musuhi mereka, tapi tak kala mereka ada perjanjian damai, perjanjian tidak saling menyerang. Terbukti dengan ada salah satu kedutaan misalnya. Tidak boleh dizalimi, tidak boleh disakiti, apalagi sampai ditumpahkan darahnya. Kata Nabi, tidak mencium bau syurga. Subhanallah. Berarti seorang muslim darahnya itu sangat-sangat bernilai besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim dia
hendaklah menjadi seorang yang ibadur rahman. Di antara sifat ibadur rahman, mereka tidak menumpahkan darah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Furqan ayat terakhir, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq." Ibadur Rahman, hamba Allah yang benar-benar hamba Ar-Rahman, mereka yang tidak menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak membunuh seseorang tanpa hak. Tanpa hak. Berarti kalau ada hak, dia tidak termasuk orang yang terancam dalam ayat membunuh. Siapa orang yang berhak dibunuh? Kata Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath. Tidak halal untuk ditumpahkan darah seorang muslim. Berarti kalau tidak halal apa artinya? Haram. Kecuali 3 orang, atau kecuali 3 kriteria orang yang dia memiliki sifat ini atau perbuatan itu, yaitu yang pertama as-sayyibuz zani. Seorang yang as-sayyib az-zani, seorang yang menikah dia berzina. Dia sudah menikah dia berzina. Ya, walaupun dia sehari 2 hari menikah itu, apalagi udah lama. Kemudian dia zina, maka dia boleh dibunuh. Siapa yang bunuhnya? Ulil amri, bukan ente. Ya, ulil amri. Siapa ulil amri? Seorang Jokowi. Seorang yang dipilih ya dengan syura, dengan musyawarah para ulama. Atau seorang yang diangkat oleh pemimpin sebelumnya. Atau seorang yang menjadi pemimpin dengan cara apapun, atau dengan cara dia mengalahkan pemimpin sebelumnya kemudian menjadi pemimpin, maka itu pemimpin harus ditaati. Tapi yang paling bagus pemimpin itu yang dipilih dengan apa? Syura. Seperti siapa? Abu Bakar. Siapa lagi? Umar. Siapa lagi? Uthman. Ya. Kalau Umar dia diangkat oleh Abu Bakar. Ya, Umar dan Uthman dan Ali. Syura. Ada yang dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terangkat menjadi pemimpin, maka dia menjadi pemimpin. Tidak boleh diberontak, di demo dan seterusnya, tidak boleh. Kemudian wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain, dia diqisas. Kemudian ketiga, wattariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad keluar dari agamanya. Ini halal. Selebih itu tidak boleh dibunuh. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kata Nabi, man baddala dinahu faqtulu. Jika barang siapa merubah agamanya, maka hukumnya dibunuh. Ini kalau di negeri apa? Islam. Kalau di Indonesia cak mana Ustaz? Ya, gimana pemimpinnya? Adapun diterapkan maka dosanya ya itu akan ditanggung oleh yang memimpin jika berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Seorang muslim dia harus menyadari bahwasannya muslim yang lain itu adalah saudara dia. Terkala dia menyadari bahwasanya muslim saudara dia, maka dia tidak akan semena-mena. Dia tidak akan berbuat yang nista kepada saudaranya. Sebagaimana kita memiliki saudara kandung kita. Tapi ini saudara seiman. Bagaimana kita kepada saudara kandung kita? Apalagi saudara ini berkenaan dengan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya mukmin semuanya bersaudara. Kata Nabi, la yadhlimuhu, tidak boleh dizalimi. La yahkiruhu, tidak boleh dia yakhdhuluhu, tidak boleh dia menghinakannya. Wala yahkiruhu,
tidak boleh dia meremehkan. Subhanallah, meremehkannya nggak boleh, apalagi darahnya ditumpahkan. Meremehkan tidak boleh. Kullul muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Haram damuhu, darahnya. Haram irduhu, kehormatannya. Darahnya haram, tidak boleh ditumpahkan. Kemudian kehormatannya tidak boleh diganggu. Kemudian hartanya juga haram, tidak boleh diambil tanpa hak. Jika seorang menyadari bahwasanya muslim itu saudara, sesama muslim, maka dia mengedepankan dirinya daripada saudaranya tatkala tertumpah darahnya. Dia akan mengedepankan dirinya, dia saudara saya. Kenapa saya harus tumpahkan darahnya? Pernah dengar kisah dua anak Adam? Pernah dengar kisah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Watslu 'alaihim naba'a bnai Adam." Kisahkan kepada manusia, yaitu Bani Israel, orang-orang Yahudi, yang kata para ulama keturunan monyet dan kurud dan khinzir. Kisahkan kepada mereka. Watlu alaihim naba'a bnai Adam tatkala qarraba alaina qurbana, tatkala mereka berdua memberikan kurban, memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya diriwayatkan secara riwayat Israiliyat, dua anak Adam ini, yang satu bernama Qabil yang jahat, yang jelek bernama, yang baik bernama Habil. Ya, Siti Hawa dikisahkan bahwasanya melahirkan kembar selalu, 40 kembar terus, lahir kembar sampai 40 kali kembar. Dan syariat Nabi Adam boleh menikahkan saudarinya, boleh. Saudara kandung boleh menikah, tapi harus beda lahirnya. Boleh. Kalau kita boleh tak? Tidak boleh, haram untuk sampai hari kiamat. Kalau dulu pernah boleh. Tapi Israiliyat ini. Kisah orang-orang Bani Israel. 40 kali. Kembar, sepasang, kembar. Habil kembarannya kurang cantik. Qabil kembarannya cantik. Disilang. Kalau antum di mayat itu, aku juga Ustaz bunuh. Tidak boleh. Tidak boleh. Akhirnya disilang. Tidak senang si Qabil. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berdua untuk memberikan sesembahan. Si Qabil ini petani, si Habil peternak. Yang ini memberikan pertaniannya, kemudian si Habil memberikan hewan ternaknya. Ya. Lalu biasanya kalau syariat dulu, sesembahan turun api dari langit, sebagaimana ghanimah tidak diambil kalau zaman dulu. Ghanimah dikumpulkan di tengah-tengah, nanti api turun lagi kemudian terbakar. Akhirnya yang diterima itu adalah punyanya siapa? Si Habil. Lalu si Qabil marah. Ya, lalu dia berencana membunuh si Habil. Lalu tatkala dia ingin membunuh, lalu Habil mengatakan kepada si Qabil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadika liaqtulak. Inni uridu an takuna bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Kata si Habil, jikalau engkau menghunuskan pedangmu menujahku, ya, aku tidak akan menghunuskan pisauku kepadamu. Aku ingin dosa engkau dengan dosa-dosa engkau itu bertumpuk sehingga engkau menjadi orang yang merugi. Tidak mau si Habil, tak kalah saudaranya Qabil ingin membunuhnya, dia pun ingin membunuh. Makanya dalam hadis nanti saya sampaikan, jadilah kata Nabi salah satu dari anak Adam. Tak kalah kita, misalnya ada seorang ingin membunuh kita, maka jadilah salah satu di antara anak
Adam itu. Gak disebut oleh Nabi siapa, apakah Qabil ataukah Habil. Karena ini riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat kata Nabi, hadithu walau haraj. Wala haraj. Sampaikan tidak mengapa. Dalam riwayat yang lain, la tukadzibu wala tusaddiqu. Tidak kita benarkan 100% dan juga tidak boleh kita dustakan. Jadi itu kisah saja. Menjadi pelajaran buat kita. Jadilah salah satu di antara itu. Jangan kita yang pertama kali orang yang memulai. Jangan memulai. Kalau ada seorang yang ingin membunuh kita, kita bela diri kita dulu. Jangan kita langsung ingin membunuh. Kata Nabi SAW, fal qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Pembunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Qalu, kata para sahabat, al-qatil, si pembunuh, kami paham, ngerti, wajar dia masuk neraka. Wal maqtul, fama balul maqtul, kata sahabat. Lah kok yang dibunuh juga masuk neraka? Kok yang dibunuh juga masuk neraka? Kata Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya dia juga semangat ingin membunuh orang yang membunuhnya. Lalu berniat juga. Kejadian bagaimanapun, usahakan kita bela dulu diri kita, bukan kita ingin langsung bunuh. Makanya orang-orang yang dia meninggal membela diri, kata Nabi apa? Syahid. Man kutila duna malihi wa irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela harta, membela kehormatan dirinya, kehormatan istrinya, maka dia mati syahid. Makanya orang-orang Khawarij disebutkan di kitab Ushulus Sunnah, kalau orang Khawarij yang berbuat kerusakan di muka bumi, yang Nabi, jikalau Nabi masih hidup, Nabi akan memerangi mereka sebagaimana Allah memerangi apa? Kaum Ad. Kaum Ad itu ya Allah, gimana Allah menghancurkannya? Fa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Kaum Ad, kata Allah Azza wa Jalla, kami binasakan mereka dengan ditiupkan angin 7 malam 8 hari sehingga mereka itu bagaikan pohon bertumbangan. Bayangkan, angin dingin nak mati lah, niup mereka sampai copot tubuh-tubuh mereka terputus-putus. Bayangkan coba. Tapi disebutkan dalam kitab Ushulus Sunnah, kalau mereka lari tidak perlu dikejar. Bayangkan. Padahal kata Nabi orang yang paling buruk terbunuh di kolong bumi ini itu orang-orang Khawarij itu. Tapi kalau mereka lari tidak usah dikejar. Kalau dia kaget tobat. Jangan memulai. Kecuali kita nak dikapa. Paham ya? Biar kalau matilah. Oh, buyan ini. Usahakan kita membela, menghindar. Kalau udah pacak lagi baru kita membela diri, dan usahakan jangan membunuh. Usahakan. Karena membunuh ini subhanallah ngeri sekali. Apalagi yang dibunuh orang beriman, sama muslim, orang yang salat 5 waktu. Yang mungkin dia melakukan itu karena syubhat. Kasihan mereka. Sudah syubhat mereka punya, dibunuh lagi dia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu jahannam." Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja. Kalau tidak sengaja enggak dosa. Membunuh seorang mukmin tidak sengaja enggak dosa. Untuk menembak burung, qadarullah dia pakai topi ada bulu burungnya. Dikira burung ayam-ayam, enggak taunya sedang adu ayam. Tos bunyi. Aduh bunyi.
Mati dia, nggak sengaja, ini nggak dosa. Tapi dia harus apa? Bayar ganti, nggak dosa dia. Tapi kalau sengaja diicing genian, kepala tor, di dadonya tebok, mati dia. Dengan sangkaan ini dan itu misalnya. Kaget dulu, ngapo kaget dulu, jangan langsung kaget langsung, jangan. Perjelas dulu. Ya, enggak masalah kita yang terluka. Itu muslim. Jangan langsung dia memberikan balasan sehingga saudaranya semuslim meninggal dunia. Mati dia. Kasihan yang membunuh. Kasihan yang membunuh. Apa? Kenapa kata Allah? Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, balasannya neraka jahanam, ya, khalidina fiha, kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah melaknat mengutuknya, dan bagi dia azab yang pedih, kata Allah. Berapa kali itu? 5. Masuk neraka jahanam, seburuk-buruk neraka jahanam. Kalau masuk sehari 2 hari 50.000 tahun atau 1.000.000 tahun, mending. Oh, mending Ustaz, waktu 1.000.000 tahun. Ini Allah kata khalidina fiha, kekal. Ngeri sekali. Apakah sampai situ? Belum. Allah kutuk, Allah laknat dia. Sampai situ belum. Allah murkai dia. Sudah belum, Allah berikan azab yang paling pedih. La ilaha illallah. Ngeri sekali. Ngeri sekali. Dan ini tanda kiamat ya. Banyaknya terjadi pembunuhan, ini tanda kiamat. Nabi pernah menyampaikan tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi, yuqbadul ilmu. Ilmu diangkat, kata Nabi. Wa yadhhar al-jahlu. Kebuyanan merajalela. Jadi buyan ini memang tanda kiamat. Banyak yang buyan, ndak pacak ngaji. Wodoknya juga, kalau wodok cak mandi. Pernah kamu ada orang wodok itu? Mercik kemana-mana wodok. Ini tanda kiamat budak ini. Ya. Kemudian masalah dunia pintar nak matilah. Ditanya masalah sepele agama tak tahu. Main bola hebat nian. Kalau nendang tuh gol 10 kali gol. Nendang sekali padahal. Subhanallah. Ini tanda kiamat. Wal fitan, banyak fitnah kata Nabi di akhir zaman. Wa yakthur al haraj, banyak haraj kata Nabi. Para sahabat nanya, karena haraj ini bahasa Habasyi. Apa itu haraj wahai Rasulullah? Ya, Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, maksud beliau adalah al-qatl, banyaknya pembunuhan. Tengoklah di Suriah dibunuh hampir tiap hari, Palestina, Yaman, Indonesia. Kalau antum ngelihat media ini, pembunuhan hampir tiap hari. Pelembang ini. Masalah sepele, masalah rokok, tebok budak. Masalah ribut di mana di lalu lintas, saling pepet turun, lanjak kenyo. Ini kebodohan ini. Dia nggak ngerti bahwasanya emosi akan mendatangkan musibah. Makanya kata Nabi SAW, ada orang yang hobi marah, minta nasihat kepada Nabi SAW. Kata Nabi, la taghdab. Faraddada miraran, la taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Lemahnya Nabi. Dia minta nasihat. Ausini, beri aku nasihat. Jangan marah kata Nabi. Kasih nasihat, jangan marah uji Nabi. Ngapalah? Karena marah itu akan membawa kepada apa? Emosi, dan emosi akan mendatangkan musibah. Maka kalau kita sedang marah, emosi, tenangkan. Soal ribut misalnya, kamu duduk. Jangan marah, duduk galau. Tegak lagi, duduk lagi. Masih tidur nguling. Nguling masih dia marah, siram. Disuruh wudu. Kenapa? Agar dimatikan amarah itu. Saking bahayanya. Tapi kalau orang marah, mudah kali cerai istrinya. Kalau dia sudah marah, anaknya tidak sadar dia anaknya bisa dia bunuh anaknya. Amarah itu. Nah, syaitan senang sekali dengan orang yang sedang amarah. Ya. Makanya syaitan itu sudah bosan
menyesatkan orang-orang Arab agar dia disembah di Arab, dia sudah putus asa, syaitan itu. Tapi dia tidak putus asa membuat syahna, perselisihan di antara kaum muslimin. Dengan perselisihan itu dia bisa putus hubungan, dengan perselisihan dia bisa saling bunuh-membunuh. Senang syaitan. Jangan kita tertipu dengan syaitan. Ya, usahakan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak membunuh. Usahakan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membunuh. Jangan sampai kita membunuh. Karena ya, membunuh seorang yang muslim menyebabkan seorang itu hilang keleluasaannya. Apa maksudnya? Hilang keleluasaannya. Dengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya. Rasulullah SAW bersabda, "Lan yazal al-mu'min fi fushatin fi min dinihi ma lam yusib daman harama." Senantiasa seorang mukmin di dalam keleluasaan di dalam agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram. Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan, beliau menukil perkataan Ibnul Arabi, maksud dari keleluasaan di dalam agama itu. Kata beliau, al-fushatu fid din, keleluasaan, kelapangan di dalam agama, yaitu apa? Sa'atul a'mal, luasnya amal soleh dia. Dengan dia beramal yang kecil saja dinilai pahala besar sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia menyingkirkan duri dari jalan, Allah balas dia surga. Bayangkan coba. Semua dalam riwayat, seorang menyingkirkan gangguan di jalan, duri dan seterusnya, menyebabkan dia bolak-balik di surga, memetik buah-buah surga. Bayangkan, cuma menyingkirkan kulit pisang kek, kalau gajah atau pleset, kulit pisang disingkirkan. Duri, apalagi paku, baut, pecah ban wong, batu, dia singkirkan, balasnya surga. Hatta idza ja'at al-qatlu, apabila dia membunuh, sempitlah amal soleh itu. Sempitlah amal soleh itu. Kenapa? Li'annaha la tafi biwazrihi. Karena amal soleh yang dia lakukan banyak itu tidak akan bisa mengganti dosa yang dia kerjakan itu, membunuh itu. Apa maksudnya? Bayangkan, amal kita kecil. Apa yang kita kecil? Bayangkan, senyum. Kata Nabi, tabassumuka liwajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah, kata Nabi SAW. Bayangkan, senyum. Dalam riwayat yang lain, seorang itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia bisa mengurung dirinya sehingga dia tidak berbuat zalim kepadanya, itu pun sedekah. Antum tidak bisa berbuat baik. Kalau ngomong menyakiti wong, maka engkau kurung dirimu. Dia dah acak ni, sedekah tak duit. Nak ngewangi wong, sebuah pegel kembang apa galau sebutnya. Ceramah, wong langsung sakit hati dengarnya. Maka korong dirinya gembok dan nyakit wong, sedekah itu sudah. Bayangkan, sampai seperti itu Islam. Tapi jika dia telah membunuh, sempit semua amal itu. Ngapa sempit tadi? Tidak akan bisa dia menunaikan dosa yang dia lakukan tadi. Sebanyak amal dia yang dia lakukan, susah nak nganti dosa membunuh itu. Ngeri tak? Wih, rugi nian membunuh itu. Taruhlah dia kaget, mungkin tobat misalnya, mungkin dia akan gak tenang, apalagi dengar hadis kayak gini. Oh, aku benar bunuhnya itu, dia nak ngapa aku? Nian apa ngapa kau? Kaget ecek-ecek baik, kau tuh mentang-mentang punya tembakan. Nah, kalau tembakan banyu udah apa-apa. Tidak apa-apa. Ini timah panas pula, berdetup tebuk, mati wong. Hati-hati. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Terkala terjadi fitnah, terbunuhnya Uthman ibn Affan, kan zaman fitnah.
Kata Nabi SAW, yang duduk di zaman fitnah lebih baik dari yang berdiri. Yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Yang berjalan lebih baik dari yang berlari. Bayangkan di zaman fitnah. Usahakan tidak ikut-ikutan. Oleh sebagian sahabat, Abu Hurairah dan lainnya, tak kala terjadi fitnah terbunuhnya Utsman ibn Affan, mereka pukulkan pedang-pedang mereka ke batu. Supaya kaget dia dikejar wong, dia ngapa wong tidak mati wong itu. Seperti itunya mereka menjaga darah kaum muslimin. Kenapa Utsman ibn Affan terbunuh? Supaya darah kaum muslimin tidak tertumpah. Dia saja yang meninggal dunia. Cuma satu dia saja meninggal. Subhanallah. Ya. Kalau mau sahabat-sahabat itu ahli perang semua itu. Para pendemo Utsman itu bisa mati semua tak ke sahabat. Sahabat itu sikok mereka wong bisa 10-20 ciknian. Tapi karena mereka patuh sama pemimpin, kata Utsman ibn Affan, yang meletakkan pedangnya merdeka dari budak-budaknya. Berapa puluh itu budak Utsman ibn merdeka semua. Sedih, menangis mereka. Tapi ada dua di situ yang mereka harus lakukan. Membela Utsman agar Utsman tidak terbunuh dan mematuhi perkataan Utsman. Mereka mematuhi perkataan pemimpin. Tidak mau darah kaum muslimin tertumpah. Bayangkan. Adapun peperangan terjadi, perang Jamal, perang Siffin, itu terjadi karena fitnah. Perang Jamal ada orang Khawarij yang menyusup. Perang Siffin, fitnah, yang itu memang sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar dari Nabi tidak akan pernah meleset. Perang Jamal sudah dikabarkan Nabi tatkala Aisyah radhiyallahu anha sampai di daerah yang bernama Hauab, anjing menggonggong. Di situ Aisyah baru ingat salah satu istrinya akan mendatangi tempat tersebut, kemudian digonggong oleh anjing, disuruh pulang. Tapi ternyata Zubair, sahabat Zubair dengan Tolha mengatakan kepada Aisyah, kita niat baik, kita ingin damai. Akhirnya berjalanlah takdir Allah, sehingga perang Jamal terjadi, ribuan kaum muslimin mati. Fitnah. Di perang Siffin pun seperti itu. Perang antara kaum muslimin, ribuan orang mati. Tapi insyaallah mereka mematuhi pemimpin. Ada di situ pemimpin yang bernama Muawiyah. Ada di sana pemimpin yang bernama Ali radhiyallahu an. Semoga Allah meridhai mereka semua yang mereka ijtihad. Insyaallah yang meninggal itu syahid semuanya. Adapun urusan umat itu akan tertuju kepada Ali dan Muawiyah. Kata Ali radhiyallahu ini perkara nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami berdua. Ali dan Muawiyah. Ini pentingnya ada pemimpin. Apa yang dilakukan masyarakat kembalinya kemana? Pemimpin. Kayak ngeri jadi pemimpin. Masyarakat rusak, tidak ada teguran dari pemimpin, maka dosanya ke pemimpin kalau. Ngeri sekali jadi pemimpin. Memimpin 12 orang saja kalau kita nggak benar bisa masuk neraka kita. Lah bagaimana kalau memimpin ribuan manusia apa bagian miliaran. Seperti itu. Ya. Kemudian sambungan dari perkataan Ibnul Arabi tadi, wal fushatu fi dzambi. Keleluasaan di dalam dosa diterimanya taubatnya, mendapat ampunan dari Allah. Itu namanya keleluasaan di dalam dosa, masih dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'al qatlu, apabila dia membunuh, apabila datang dia membunuh, terangkatlah diterimanya ampunan tersebut. Ini pendapat Ibnul Arabi menjelaskan hadis tadi. Inilah ulama berselisih pendapat tentang taubat pembunuh. Seorang membunuh orang muslim, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Ibnu Abbas tidak diampuni sama sekali jika yang dia membunuh muslim dengan sengaja. Adapun pendapat yang satunya tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika dia benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha. Karena dalam surah Al-Furqan yang saya bacakan tadi, syirik, membunuh, berzina, ini induk-induk dosa.
Karena siapa yang bertobat darinya, kata Allah Azza wa Jalla. Wa man taba wa amana, beriman, wa amila amalan salih, kemudian beramal soleh. Sudah melakukan 3 ini, bertaubat, beriman, melakukan amal soleh. Tidak boleh hanya taubat saja, dia harus beriman dan melakukan amal soleh. Karena amal soleh dalam ayat ini, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Amal soleh itu menghapus amal-amal buruk. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itu adalah orang-orang yang keburukan diganti oleh Allah dengan kebaikan jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, kullu dzanbin, seluruh dosa umum, dosa apa saja, asallahu ayyaghfirahu, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Illa man mata musyrika, kecuali seorang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, tidak akan dapat ampunan. Ya. Seluruh dosa. Dosa apa? Dosa besar, dosa kecil, semuanya. Mudah-mudahan masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang mati menyekutukan Allah. Mati ya, menyembah jin, menyembah kuburan, berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia misalnya, maka dia tidak akan masuk surga sampai onta yang besar masuk lubang jarum yang kecil. Bisa tak? Pernah nyengok ada lubang kecil dimasuk ke tawon, susah masuk lubang jarum. Semut sengko masuk lubang jarum, susah nak mati lah uji semut. Apalagi unta. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga sama sekali. Hati-hati. Dakwah pertama kali tauhid, khususnya keluarga kita. Dan atau kata Nabi, mukmin, seorang mukmin membunuh mukmin lain dengan sengaja. Dengan sengaja. Makanya jauhi emosi. Kalau tidak sengaja beda. Kalau orang cak kion terus, ini yang nemen galak munu ini. Cak kion, cak hebat dewe, cak besar dewe, cak kayo dewe. Cak kalau dia tu. Ya. Ini yang galak nemen nian jatuh kepada perkara seperti ini. Awalnya sepele. Ya, akhirnya apa? Karena dia songong, dia apa namanya? Merasa hebat dewe, akhirnya bisa dia terjatuh kepada melukai, bahkan membunuh. Ingat, sesuatu itu terjadi dari kecil. Ya, syaitan tidak akan membiarkan sesuatu yang kecil itu sehingga menjadi besar. Seperti itu. Terbunuhnya Utsman, demo biasa awal, demo damai awalnya. Damai. Nah, turun jabatan. Lama lah 30 hari, ndak galak Utsman turun 40 hari. Ayo lanjak ke be. Nah, ujung-ujungnya ayo terbunuh Utsman, dibacok, dituja. Bininya jari-jari, Nailah nama istri Utsman bin Affan. Tu jarinya terputus-putus untuk nyelamat ke suaminya. Enggak ada demo damai. Maka demo enggak boleh, nak damai enggak boleh. Diizin pemerintah apa? Enggak boleh juga. Apa maksudnya? Hai. Ustaz ni lain diizin. No, diizin. Kalau pemerintah izin ke zina, aju. Enggak boleh juga. Enggak boleh. Enggak boleh. Izin, ada izin minum khamr, enggak boleh. Sama juga yang itu. Dilarang. Ya. Seorang Muslim yang dibunuh dengan persekongkolan. Yang bunuh siko, tapi yang bersekongkol 20 iko. Kau baik. Seperti Abu Lu'lu' al-Majusi, dia tuh rapat dulu nak bunuh Umar. Lu, kau belu, uji kawan-kawannya. Kau belu. Akhirnya Abu Lu'lu' ini, aduh, dia ini tukang pandai besi, pandai, banyaklah gawe Abu Lu'lu' ini. Ya, malam-malam dia rapat, sobonya laju. Sobo,
Takut ya, Umar tuh ngeri wong. Pas gelap-gelap nian. Ya, saking gelapnya itu tidak tahu siapa yang bunuh. Bukan Umar beta bunuh. Abu Lu'lu pas tangkap di tuh banyak yang mati, bukan Umar yang mati. Ya, sekongkol. Maka kena semuanya. Kalau saya di penduduk Yaman, seluruhnya bersekongkol membunuh seseorang, maka sependuduk Yaman itu berdosa. Kata Nabi SAW, lau, kalau seandainya penduduk langit dan penduduk bumi, siapa penduduk langit? Malaikat. Bersekongkol menumpahkan darah seorang mukmin, niscaya Allah menjerembabkan mereka semuanya ke dalam neraka. Ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah taala. Kita lanjutkan habis Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
استوى اعتدلوا تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله من تسلم بسم تبارك يا جل ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله اللهم لا مانع لما أعطينا من أعطيت بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا
وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang mulianya darah seorang muslim. Darah seorang muslim itu lebih mulia dari dunia beserta isinya. Kata Nabi SAW, la zawalud dunya ahwanu ala Allahi min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia ini, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Bayangkan, seorang muslim. Kapan seorang dikatakan muslim? Idza qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah walau la yusalli. Walau lam yusalli. Walaupun dia belum melaksanakan salat. Kalau dia sudah mengatakan kalimat itu berarti dia muslim. Tatkala Usama ibn Zaid terjadi peperangan, di situ Usama ibn Zaid melihat ada seorang yang dia kejar. Tatkala dia ingin membunuhnya, dia mengucapkan syahadat, la ilaha illallah. Usama ibn Zaid menyangka bahwasanya dia mengucapkan itu dikarenakan karena takut dengan pedang. Lalu dia lanjakkan, tanggung. Matilah orang tersebut. Perbuatan Usama ibn Zaid dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Lalu Nabi mengatakan kepada Usama ibn Zaid, asyaqaqta qalbahu, asyaqaqta qalbahu, asyaqaqta qalb. Terus Nabi ucap, telah engkau belah dadanya, sehingga engkau tahu bahwasanya dia itu mengucapkan apa? Karena takut. Terus Nabi katakan, engkau belah dadanya, engkau telah belah dadanya. Oh, kata Usama, ya, saya berangan. Ya, saya itu baru masuk Islam ketika itu. Padahal dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Ayahnya orang yang dicintai oleh Nabi SAW, Zaid itu. Tapi gara-gara dia menumpahkan darah yang dia sangka itu hak, padahal itu belum tentu hak. Dia klaim orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut dengan pedang. Hati-hati menghilangkan nama muslim dari seseorang. Dia tuh ecak-ecak baik itu tuh. Semayang itu tuh, nunjuk ke baik ke wong. Dia tuh umroh haji ecak-ecak la ilaha illallah. Berarti orang ini telah menebak ilmu gaib, mengetahui isi hati seseorang. Lalu Nabi Muhammad SAW, tahukah nama-nama orang munafik? Tidak tahu. Bayangkan Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah kabarkan siapa orang-orang munafik, lalu namanya diberikan kepada sahabat yang bernama siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Dan tidak dikabarkan kepada seorang pun karena beliau ini amanah sekali. Lalu Umar bertanya, ada tak aku di situ? Ya, terus ditanya Hudzaifah bin Yaman, ada tak aku di situ? Ya, dekati, aku tidak akan memberitahu lagi ya setelahmu seorang pun. Saking takutnya Umar bin Khattab termasuk orang yang munafik. Nabi tidak tahu. Lah kok kita yang bukan nabi, bukan sahabat, bukan keturunan wali, ya, ngaku-ngaku, wah itu caknya budak itu. Ecak-ecak bae semayang. Wow, hebatnya. Nabi tak berani, dia berani. Nah, ini mati bae. Ya. Yang banyak kebuntang banyak. Kemudian
darah seorang muslim itu mulia dari Ka'bah. Bayangkan Ka'bah, tempat seluruh kaum muslimin menghadapkan diri mereka beribadah kepada Allah, itu dengan darah muslim nggak ada apa-apanya. Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhum, aku melihat Rasulullah SAW tawaf, yaitu bil Ka'bah. Lalu dia berkata kepada Ka'bah, ma atyabaka wa atyaba rihaka. Alangkah bagusnya engkau wahai Ka'bah, alangkah wanginya engkau. Ma a'zamaka wa a'zam hurmataka. Alangkah agungnya juga kehormatanmu wahai Ka'bah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, kehormatan seorang mukmin itu lebih mulia di sisi Allah daripada kehormatanmu, hartanya, darahnya. Dan kita tidaklah menyangka kepada orang muslim kecuali kebaikan. Kita bersangka kepada orang muslim kecuali kebaikan saja. Kita sama muslim menyangka kebaikan selalu. Kecuali memang dia orang yang hobi mudike, memang ngutang itu gak ketahuan. Kalau ngutang gak alam bayar budak ini, beda itu ceritanya. Ini muslim secara umum, baru kenalan, maka kita menyangka buat dia sangka yang baik saja. Kalau sudah ma'ruf, masyhur dia pendusta, maka ya boleh bagi kita untuk berburuk sangka kepadanya. Tapi kalau dia muslim secara umum, tak boleh. Kata Nabi, wa anna dhunna bihi illa khaira. Kita menyangka buat dirinya kecuali kebaikan saja. Kalau ada muslim mungkin ngawak kayu ingin ngebuk antum, perasaan antum ngebuk, kalau dia tuh nak ngosok-ngosok yang ngaku, kalau sangka baik dulu, acaknya tembak tebuk, dadonya tebuk, kepalanya tebuk, mata tebuk, la ilaha illallah. Kalau dia luka saja sedikit dan itu tidak hak, engkau melukai tanpa hak, engkau solat sebanyak-banyaknya buat dia, engkau membayar zakat sebanyak-banyaknya buat dia, rugi nggak? Rugi sekali orang-orang yang berbuat zalim. Ya, jangan sampai kita menumpahkan darah seorang muslim. Ibnu Umar pernah melihat kepada Ka'bah suatu hari. Beliau melihat kepada Ka'bah. Faqal, lalu dia mengatakan, ma a'zamaka wa a'zam hurmataka wal mu'min a'zam hurmatan indallahi minka. Kata Ibnu Umar, alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah, alangkah besarnya kehormatanmu wahai Ka'bah, dan seorang mukmin lebih besar, lebih agung kehormatannya di sisi Allah daripada dirimu. Muslim itu, kayak muslim itu berharga sekali. Kayak beruntunglah orang-orang yang mereka masuk Islam, yang Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cuman itu aja kata Allah. Jangan engkau tutup usiamu, jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Subhanallah, Islam itu. Jangan mati kecuali Islam. Berarti orang yang Islam dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya bawakan tadi, kata Nabi SAW, apabila dua orang muslim, dengarkan, saling berhadapan dengan kedua senjatanya. Yang satu bawa pistol, si kau bawa lading. Laju, ya pistol menang pasti ya tak? Yang lading numbak, belum numbak lah tos kena. Kalau seandainya dua-duanya berhadapan, kata Nabi SAW, dengan bisayfaihima, dengan kedua senjata mereka, fal qatil wal maqtul, yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua yang di neraka, kata Nabi SAW. Kalau antum menanya tentang kejadian-kejadian yang baru-baru ini misalnya, cak mana Ustaz? Yang mana di surga, mana di neraka? Wallahu a'lam. Ketanyakan aja, siapa yang memulai pertama kali membunuh? Siapa yang ingin sekali menuja? Siapa yang ingin sekali melepas peluru? Maka inilah hadisnya. Terus nanya lagi. Masih nanya. Ustaz belum jelas. Nah, kau ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya ini pembunuh. Kami ngerti. Lah bagaimana yang dibunuh? Katanya innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia ini pun ingin membunuh orang yang membunuh dirinya. Niat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Nabi SAW, sesungguhnya akan datang fitnah yang duduk
Di dalam fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Lalu kata Sa'ad bin Waqqas, "Ara'aita, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu? Kabarkan kepadaku wahai Rasulullah, apabila ada seorang masuk ke rumahku, kemudian dia menghunuskan tangannya ingin membunuhku. Bagaimana sikap saya?" Kata Nabi, "Kun ibni Adam." Jadilah engkau seperti salah satu anak Adam, ibni Adam. Jadi engkau seperti salah satu dari anak Adam. Siapa tadi? Habil apa Qabil? Habil. Ya. Habil, orang yang pertama kali membunuh di muka bumi, si Qabil itu. Jadi setiap ada pembunuhan di muka bumi, yang mendapatkan dosa pertama kali sebelum yang berbuat adalah si Qabil, ngalir. Ini namanya dosa jariyah. Kayaknya jangan antum buat dosa jariyah. Contoh dosa jariyah itu antum ngajak budak narkoba. Ya. Banyak murid-murid ente. Ya. Ada yang sekolah S1, ada yang sekolah S2 sampai S3, 3 kali masuk di penjara. Sekolah itu namanya. Ya. Murid-murid ini tidak berhenti ngalir dosanya. Kecuali ente bertobat dan mengumumkan, "Aku tidak lagi. Sudahlah pula kamu, dan jangan ngomong aku gurunya." Ngomong enggak? Berlepas. Sebagaimana Abul Hasan Al-Asy'ari berlepas dari akidah dia. Dia lepaskan jubahnya, "Saya berlepas dari keyakinanku sebagaimana saya melepaskan jubah ini." Umumkan. Kalau kita benar-benar bertaubat dari dosa-dosa kita. Kadang sebagian kita ini dulu ahli maksiat, muridnya banyak. Ya, dan muridnya lebih tinggi kedudukan dari dia. Dia S1, sekali masuk penjara. Teman-teman yang dididiknya S3. Ada yang sampai S7, ada yang sampai tidak keluar lagi nih. Ini jariyah. Hati-hati antum. Yang tahu. Ya, hati-hati. Jadi cepat kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, ya, dari perbuatan-perbuatan dosa. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut. Kata Nabi, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut itu man la dirhamalau wala dinaro. Orang yang tidak punya duit, itu yang bangkrut. Lalu kata Nabi, al-muflisuna fi ummati, al-muflisuna fina. Orang yang bangkrut dari golongan umatku, dari golongan kita, itu orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala puasa. Berarti diterima salatnya, diterima puasanya, diterima zakatnya. Wa qad syatama hadza. Di dunia dia pernah mencaci maki seseorang. Lihat, mencaci maki loh. Tidak membunuh, mencaci maki. Kau ini kau. Bak kau wujud dia. Caci makinya orang. Wa qadzafa hadza, dia menuduh orang. Kau ini main-main, dituduhnya, padahal tidak. Wa daraba hadza, dia memukul orang. Wa akala mala hadza, makan harta orang. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah orang. Ada 5 perbuatan ini. Diambil seluruh kebaikannya, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ngeri tak? Padahal diterima tuh amalan. Diambil semuanya. Kemudian itu belum mencukupi. Ini membenarkan hadis yang tadi. Belum mencukupi. Lalu dosa-dosa orang yang dia zalim ditimpakan kepada dirinya, lalu dia diuntolkan ke neraka. Bayangkan, ngeri sekali. Berarti mana Ustaz? Aku ini pernah mencaci. Ya minta maaf. Tapi minta kapaknya pula. Nah, usah minta maaf, bertobat baik. Kalau antum minta maaf, kira-kira kaget, nah kau ini jadi dia. Aku nyari kau nian. Nah, tidak usah minta maaf kalau itu. Bertobat, istighfar banyak-banyak. Mintakan ampun buat dosa dia. Tak kalau kita ingin memperbaiki diri kita, maka dilihat mana maslahat, mana mudarat, mana yang lebih besar. Kalau kita memiliki zalim kepada orang lain, pertama minta maaf. Kalau itu berupa kehormatan. Kalau harta yang kita curi kita kembalikan. Atau kalau sudah habis duitnya minta maaf. Tapi kalau kira-kira pasti dizaliminya, maka tidak usah. Maka bertobat aja. Kalau sudah punya duit baru minta maaf. Oh ya, saya nak minta maaf kemarin tuh lah. Buntu. Jadi aku tunda untuk beberapa tahun ini. Nah itu. Dilihat mana masalah mudarat. Karena minta maaf itu kita cari maslahat. Kalau mudaratnya lebih besar, tambah parah, maka cukuplah engkau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara ya bukan sampai dunia, sampai akhirat, dikubur juga. Boleh masalah darah. Pertama kali
hubungan pertama kali yang akan diselesaikan urusan masalah manusia pada hari kiamat masalah darah. Pertama kali itu masalah darah. Masalah ibadah kepada Allah pertama kali dihukumi oleh Allah adalah salat. Masalah sesama manusia pertama kali darah. Kan jangan antum ya kita menumpahkan darah. Baik membunuh atau melukai, jangan. Ingat ya, satu jari dalam Islam antum patahkan ini berapa onta? 10. Makanya di sana itu kalau ribut-ribut dah galak bala. Kalau patah ini 10 untung nanti. Jadi galo-galo tubuh ini 100 onta. 10 jari berapa? 100 onta. Gentinya. Itu di sana tuh kalau ribut-ribut dah galak bala mereka. Lajulah ngaco kau. Itu bagus nian kalau hukum Islam diterapkan. Kalau kita tidak lari, kalau tidak tebuk. Ya, kadang pukang dicocoknya, kadang iya. Subhanallah. Masalah sepele, nyago layangan, tahu layangan? Ya Allah, koyak kertas jeluangnya, layangan ada kertas jeluang itu mahal itu. Bebalang, ngembek lading. Asli nyata itu. Bekapaan budak? Layangan cuma 3.000. Atau hebat orang Palembang. Ya. Kalau kata BMP udah Palembang ini, ya. Itu subhanallah. Kita jauhi perkara-perkara yang dikira membawa kepada pertumpahan darah. Apa aja yang sepele-sepele itu. Ya, ada orang cuman senggolan saja di organ putus kepalanya. Udah pernah nonton dulu? Ya, Tanjung Burung. Itu. Senggolan baik. Putus potel nian. Palembang. Itu. Jadi jangan sampai perkara-perkara sepele menyebabkan kita tidak akan tenang hidup di dunia, di akhirat menanti pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Kita ambil 1 2 3 pertanyaan. Silakan yang mau nanya. Baik langsung atau via SMS. Tiga saja, tidak sampai banyak. Masih naruh banyak-banyak. Ustaz, ana pernah mukul seseorang, lalu berdarah dia. Siannya. Bagaimana saya bertaubat? Ana takut nian ini dihisab. Minta maaf. Ya, kalau engkau yakin bahwasanya ini akan menjadi kebaikan, minta maaf. Ya. Kalau ngoco-ngoco baik, itulah sudah dipertahankan, apalagi sampai berdarah, apalagi sampai tercukit giginya, patah, ya. Sampai misalnya bengor, ya. Ngabang atau nampar, nampar tuh kadang lebih nyakit daripada ngoco. Nampar tuh. Iya kan? Kalau nampar tuh berarti uang yang ditampar tuh lah hinaan ya. Tapi kalau ngoco bala berarti kan? Tapi kalau nampar, itu minta maaf. Jangan sampai tidak, ya. Tapi kalau kira-kira bebala lagi, ya sudah, bertaubat. Pertama, syaratnya nyesal dia ngoco kawannya. Kemudian meninggalkan, tidak ngoco lagi. Minta maaf yang ini, ngoco yang lain. Ini buyan. Yang ketiga, dia bertekad tidak mau lagi melakukan perbuatan yang semisal. Terkadang ngoco itu awalnya ngoco, akhirnya mati. So, Nabi Musa alaihissalam ngoco orang Kiptiyah, tidak ada niat bunuh, ngoco baik karena tegam besar tadi, tahu mati. Tidak sengaja. Makanya kadang sesuatu yang tidak sengaja terkadang menjadi sesuatu yang, makanya penesan itu dilarang. Tahu penesan? Ngelitik-ngelitik, tidak tahu digelitik, ini emosi. Akhirnya awalnya ngelitik bawalah. Itu syaitan dah galak sampai situ. Kau adu kebe kan, kau hebat galau. Mulai. Seperti itu. Ya, itu syaitan. Sebagaimana hukumnya jika seorang telah berniat ingin membunuh namun dia takut akan hukum dunia polisi. Bagaimana hukumnya dia telah berdosa? Tidak berdosa. Selama itu masih di dalam hati tidak diwujudkan, ya, itu tidak berdosa. Tapi dia tidak berpahala. Kalau dia takutnya karena Allah baru berpahala. Inti niat bunuh. Lagi Allah marah. Pahala. Lagi ada polisi, ada pahala. Tapi dari catat dosa. Seorang sudah berniat ingin membunuh. Ya. Belum
takut. Kaki aku ditangkap, kaki aku dibui, kaki aku sekolah S3, S2 aja kan. Akhirnya tidak jadi, dia tidak dapat pahala. Berbeda seorang yang ingin membunuh, ingatnya Allah Azza wa Jalla, ingat ayat-ayat, kan dapat pahala dia. Dapat satu pahala. Ustaz, saya pernah berzina hingga hamil. Maka ente hamil? Yang mana ini? Ini nanya cewek apa cowok ini? Ustaz, saya pernah berzina hingga wanitanya hamil. Ini nanya cewek berarti kan? Kalian yang cowoknya hamil masalah ini. Saya memaksa pacar saya, berarti kan benar. Saya memaksa pacar saya menggugurkannya. Wih, sak dosa kau nih. Dan berhasil. Bahkan setelah itu terjadi lagi. Dan tidak berhasil. Dan kami pun menikah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Subhanallah. Karena saya selalu merasa ya berdosa jelas. Pertama, dosa ente pacaran. Yang kedua, dosa ente zina. Yang ketiga, dosa ente nyuruh menggugurkan. Yang keempat, ngulangi lagi. Yang kelima, nyuruh gugur lagi. Yang keenam, yang keenam ini nikah. Jika kalian berdua sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka pernikahan kalian sah, ya, maka bertaubat saja. Bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali, ya, salat malam kalian berdua menyesali. Insyaallah Allah mengampuni. Ya, Allah itu Tawwab Ar-Rahim, Maha penerima taubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani lam tusyrik bi syai'ah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Kalau seandainya, ingat dosa zina itu tidak sampai memenuhi bumi. Kalau seandainya, kata Allah, ente datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, bumi penuh dosa, dosa kalau dia gawe, zina ada dia, munuh dia, maling apalagi, galo dosa, terpening apa bumi ni, kau ni sempit, dosa penuh bumi, tersempit bumi, entak ke dosa dia. Tapi kata Allah, engkau mendatangi aku tidak menyekutukanku, kata Allah. Makanya ente pahami, pelajaran tauhid, kajian tauhid jangan kau tinggalkan. Sehingga engkau sempurna tauhidnya dari awal sampai akhir. Engkau datang kepadaku tidak menyekutukan aku, sepenuh dosa itu pula, sepenuh bumi pula aku mendatangi kau dengan ampunan, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, sebelumnya kata Allah, kalau balagha dzunubuka 'anana sama. Kalau seandainya dosa kamu sampai setinggi langit, bayangkan dosa sampai setinggi langit, engkau minta ampun kepadaku, ku ampuni dosamu. Nah, jangan tutup pintu taubat bagi seseorang. Kan pernah kita bacakan dulu hadis seorang membunuh 99 orang. Dia nanyo kepada ahli ibadah. Ini beda ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ahli ibadah biasa ibadat. Mang aku ni bunuh 99 ikut aja. Terkejut dengar orang bunuh 99 ikut. Oh, kau tak tobat lagi, belanjak ke 100. Lalu datang kepada orang yang ahli ilmu. Tidak ada yang menghalangi engkau dari ampunan Allah Azza wa Jalla. Orang berilmu. Bayangkanlah, bunuh 99 ikut. 100 dapat ampunan Allah, bahkan 2 malaikat datang, satu malaikat neraka, satu malaikat rahmat. Yang mengambil adalah malaikat rahmat. Sebanyak itu dia bunuh. Besar dosa zina, besar dosa bunuh. Besar dosa bunuh. Bunuh tadi. Ya, mudah-mudahan segala dosa itu masih diampunkan Allah kecuali mati dalam keadaan musyrik atau membunuh orang mukmin dengan sengaja. Ya, taubat. Insyaallah apalagi kita taubat benar, bisa jadi ente yang tinggi derajatnya surga daripada dari kami ini. Tapi benar-benar taubat. Yang sebagaimana sudah saya sampaikan, ada budak wanita Ghamidiyah yang dia berzina, kemudian dia dirajam. Dia bertobat minta dirajam. Ya. Kalau tobatnya ini dibagikan kepada orang-orang pekerja pajak, berarti dosa pajak besar ni, niscaya mencukupi, ya, menutupi dosa orang pekerja pajak. Makanya agak minggu depan kita bahas. Ya. Cak mana sama dah pajak dulu dengan pajak sekarang. Ya, gitu. Berhenti je kalau biasanya kalau dengar itu, yolah ni berhenti. Ya, subhanakallah, wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.